Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modif busi standar. Nah, modif busi standar itu akan bisa memperbaiki performa lur. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembakaran, kita bisa dengan cara memotong ujung busi lur. Nah, kenapa kok bisa maksimal atau menambah performa dan efek negatifnya seperti apa? Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, akan saya bahas, pokoknya tonton terus, jangan di skip nonton videonya lur. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Oke lur, jadi gini kan sering juga kita menjumpai kita melakukan modif pada busi yang standar ini ya, agar hasilnya itu lebih maksimal dalam memercikan api dan bisa memaksimalkan juga pembakaran. Jadi pembakaran lebih bagus lagi. Itu kan caranya dengan memotong ujungnya sini lur. Nah, kelihatan ujung bagian groundnya itu kita potong lur. Nah, agak kita pendekkan. Nah ini loh, kelihatan kan. Jadi jaraknya itu posisinya ada di agak tengahnya ya, tengahnya elektroda. Nah, jadi seperti ini, di tengahnya elektroda seperti ini ya. Nah, jadi gini, kelihatan kan. Kalau masih standar utuh kan dia panjang lor, elektroda groundnya ini kan panjang, jadi seperti ini. Nah ini, nah kan panjang groundnya. Kalau modifnya itu, cara modifnya nah itu panjangnya ini kita potong. Cuma hati-hati dalam pemotongan kalau nah ini ya kita potong. Kenapa kok bisa maksimal lur? Saya jelaskan lur ya sistem kerjanya ketika sudah dipotong seperti ini untuk busi standar. Jadi ketika ini memercikkan api kan di dalam ruang bakar itu terdapat campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar ya, di kubahnya itu. Nah, dia akan mengenai ujung busi ini lur. Jadi ketika ini dipotong, maka dia akan langsung ada bagian yang langsung mengenai apinya di sini, pusat apinya dia mengenai gitu. Jadi bisa langsung mengenai ya. Makanya hasil pembakaran itu akan lebih sempurna lur. Berbeda lur kalau masih standarnya seperti ini ya. Dia kan elektrodanya kan ketutup groundnya sini lur. Jadi kalau ada kena campuran udara dan bahan bakar itu sebagian terhambat di sini lur. Kayak dihalang-halangi lur. Karena dihalangi. Jadi nggak bisa langsung. Jadi di bagian elektrodanya ini malah justru nggak bisa kena gasnya atau campuran udara dan bahan bakarnya, nggak bisa langsung kena tengahnya sini karena di sini terhalang oleh ground. Makanya dipotong di sini supaya bisa langsung. Nah, jadi seperti itu, bisa langsung kena ini. Nah, karena ini sepele lor ya, ini memang sepele, sederhana dan bisa dipraktekkan untuk semua orang, bisa ini mencobanya. Tapi yang namanya kita melakukan oprek mesin itu hal sekecil apapun perlu kita perhatikan lor. Meskipun itu nanti penambahan performanya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu terasa atau nggak banyak, tapi tetap kita maksimalkan semua bagian mesin lur. Nah, sekecil apapun, sepele apapun ya, sederhana apapun itu baiknya kita perhatikan juga. Jadi contohnya seperti busi ini ya. Nah ini pada sepele lur, tapi itu juga bisa akan memaksimalkan pembakaran. Makanya kita harus lakukan itu. Kalian bisa coba, itu nanti pasti ada perbedaannya lur. Entah itu sedikit atau banyak, tetap ada perbedaan. Nah, karena prinsipnya kita itu tadi, kalau kita mengupgrade mesin itu jangan sepelekan hal-hal yang kecil yo. Jadi kayak misalkan kayak kompresi, jangan mengabaikan kompresi. Rasio kompresi itu jangan diabaikan, itu harus diperhatikan dengan seksama lur kalau bisa. Kemudian untuk pemasangan noken as juga gitu kan lur.
Untuk top itu harus benar-benar top, harus 0 derajat top. Nah, harus benar-benar pas di tengah topnya. Makanya kita sering pakai dial dan busur itu untuk menentukan atau mencari top noken as agar hasilnya itu bisa maksimal. Karena kalau geser sedikit itu motor juga sudah tidak bisa maksimal. Jadi kuncinya membangun sebuah mesin itu ketelitian kita, tingkat kepresisian dalam pemasangan spare part lur. Nah, jadi masalah itu noken as, kemudian kompresi juga, kemudian porting sama karburator harus ideal, kelep juga gitu, sesuaikan dengan ukuran piston juga. Jadi hal-hal seperti itulah lur. Jadi memang agak jelimet, tapi itu demi apa ya, kepuasan kita agar hasilnya bisa maksimal. Oke, kembali lagi di masalah busi ini ya. Ini sebagai contoh, ini salah satu trik untuk meningkatkan performa dengan cara yang sederhana dan mudah. Oke lor, tapi di samping dia mempunyai kelebihan seperti itu, jadi untuk memaksimalkan pembakaran, tapi dia juga mempunyai kekurangan lor. Kekurangannya seperti apa? Jadi semua memang ada apa ya, kalau kita bikin yang enggak standarnya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangannya nanti efeknya di sini cepat aus lur, di elektrodanya cepat habis, jadi cepat aus. Jadi mungkin usia pakainya itu enggak akan selama yang masih standar, itu pasti usianya lebih cepat habis. Nah, jadi itu resikonya dan itu efek kurang bagusnya seperti itu, efek buruknya. Jadi kalau ketika kalian sudah melakukan seperti ini ya, kalian harus siap-siap. Maksudnya untuk mengganti busi lebih cepat lagi, usianya nggak akan bisa lama lur. Nah, kalau busi standar itu kan usia maksimalnya, maksudnya bisa bekerja dengan optimal itu kan maksimal di sekitar 7.000 kilo ya biasanya. Meskipun di atas itu masih bisa dipakai, di 10.000 masih bisa dipakai, cuma ketahanan atau bekerja optimal atau maksimal itu di usianya segitu lur. Jadi sekitar 6.000 7.000 kilo itu sudah harusnya diganti busi. Nah, kalau sudah kita bikin modif seperti ini, mungkin usianya nanti nggak jadi sampai di 7.000 kilo, mungkin di 5.000 atau 4.000 itu sudah diganti. Jadi seperti itu. Karena ini nanti efek dari efek dari percikannya lur. Ini menggerus lur, apa cepat menghabiskan elektroda ini, cepat habis. Nah, kalau habis kan jaraknya semakin jauh, jadi lompatan bunga apinya akan semakin apa ya, membutuhkan daya yang lebih kuat. Jadi semakin berat dia ketika melompatkan bunga api, itu akan kurang bagus juga di pembakaran. Kalau busi masih baru itu enggak masalah. Jadi kalau kalian melakukan modif seperti ini, usahakan businya pakai busi yang baru lur ya. Jadi untuk mengurangi biar hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi seperti itu. Oke, ini bisa kalian coba ya trik seperti ini di motor kalian, di motor harian ataupun di spek standar ataupun spek yang sudah di-upgrade, nggak masalah. Nah, ini salah satu contoh. Oke, ini sebenarnya trik sudah lama lur, cuma baru kali ini saya baru apa ya, baru ingat. Nih perlu kalian coba. Oke lur, mudah-mudahan trik ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya dan sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya lur ya. Salam seduluran selawase lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.